gini belum datang coba. Padahal kan sebentar lagi mau mulai pemotretannya. Ya udah sih, kamu nggak usah ngadain acara pemotretan segala. Lagian aku heran sama kamu, kok kamu mau sih nikah sama dia? Mendingan juga kamu nikah sama aku aja. Ya nggak mungkin lah, aku kan udah lamaran. Undangan aja udah disebar. Aku nggak mungkin batalin pernikahannya. Gak ada yang nggak bisa, gak ada yang nggak mungkin. Semuanya itu mungkin. Selama janur kuning belum melengkung, kamu masih bisa jadi milik siapa aja. Termasuk jadi milik aku juga. Kamu itu udah sering banget dikecewain sama Ramon. Sebenarnya kamu males kan? Kamu males kan? Kamu nggak mau kan nikah sama si Ramon, ya kan? Ah udah deh Dot, kamu jangan ngomong kayak gitu lagi. Pokoknya pernikahan ini harus tetap dilanjutin. Udah ya, aku tutup ya teleponnya. Bye. Ayo buruan. Buruan, jangan sampai telat. Ya tungguin, apa sih lu buru-buru amat? Telat nih kita nih. Ya udah, entar dulu lu jadi orang perfect banget. Kita itu harus on time. Kalau perlu kita harus datang sebelum waktunya. Iya tapi itu kayaknya orangnya deh. Tapi baru ceweknya yang datang. Mana? Lihatnya lu itu tuh. Iya. Yaudah, buruan. Iya. Gimana sih? Kalau jalan tuh pakai mata makanya. Enak aja lu nyalain gua, lu yang salah. Kalau jangan tuh pakai mata, jangan pakai perasaan tau gak? Lu kok malah jalan nyalain gue? Lu jelas-jelas lo yang nyenggol gue. Enak aja malu yang salah kok. Lu yang salah. Lu yang salah. Oh, jangan. Lu yang nabrak gua. Udah jangan diurusin, itu kasihan yang mau difoto nungguin. Gara-gara lo nih gue sampai telat tau gak? Gara-gara gua, gara-gara lu tuh. Lu. Ntar cuma gara-gara tabrakan lu jadi suka lagi. Ih, namanya FTV sekali tabrakan terus langsung jadian. Ih, gue juga gak mau sama lo. Udah siang kayak gini belum siap-siap juga. Iya, sabar ya, Mas. Lo fotografernya? Iya, Lo bukannya, aduh siapa sih namanya yang moto ini tuh? Reza. Iya mana Reza? Dia nggak bisa gue gantiin. Gua nggak mau ya difoto sama lo. Gua maunya Reza yang moto gua. Karena dia tuh udah janji sama gua kasih yang terbaik. Iya, tapi Reza nggak bisa datang dan Reza udah kasih tahu gue konsepnya kayak gimana. Dan gue udah ngerti semua kok. Jadi gue gak akan ngecewain lo. Tahu dari mana kalau lo nggak banget cewek gua, ha? Jangan sok deh lo. Selalu tau ya, gua nggak mau difoto sama lo.
aja dong. Kapan lagi coba kita mau pemotretan? Kamu aja sibuk kayak gitu. Bukan gitu sayang, tapi masalahnya... Kamu belum lihat hasilnya. Kamu lihat dulu baru kamu komen. Ya tapi ya kan kamu bisa lihat sih. Kamu jangan egois dong. Bro, aku tuh gak egois yang, cuma aku gak mau difoto sama fotografer itu. Aku tuh gak suka. Dia tuh orang sombong, aku gak suka pokoknya. Emang kamu kenal sama dia? Kalau lo nggak mau nikahin Nisa, bilang aja, nggak usah banyak alasan pakai segala permasalahan fotografer. Gak penting tuh nggak? Lo ini siapa sih? Gua Dodi. Gua cowoknya Nisa. Dan gua nggak suka cara lo memperlakukan Nisa, oke? Apaan sih? Nisa? Nisa? Nisa! Lepasin! Lepasin Nisa! Ya ampun. Aduh. Rusak nih, aduh. Kamera Periksa lu. gue. Aduh, gimana nih? Gue bantu periksa coba. Aduh, nggak bisa. Bentar ya. Aduh, bisa. Lepasin Nisa! Lo mau apa lagi sih ya? Nisa ini calon istri gua, lu ngapain tarik dia kayak gitu? Nis, lo mau lanjutin hubungan sama cowok yang terus-terusan ngulur pernikahan kamu, ha? Kalau kayak gitu kamu sama aja, ragu sama aku. Aku ini selalu serius sama kamu dari dulu. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa nikahin kamu saat ini juga. Lu ngomong apaan sih? Asal lo tahu ya, Nisa itu dari dulu cuman serius hubungan sama gua. Dan sama lo. Nisa terpaksa ngelanjutin hubungan karena nggak enak sama keluarga kalian. Ngerti, bro? Oh ya, Nis. Aku mau kasih tahu satu hal sama kamu. Ini mungkin kabar baik buat kita. Sekarang aku udah naik jabatan, dan kamu nggak perlu khawatir lagi hubungan sama aku. Kamu serius? Iya. Jadi, gimana? Kamu mau kan tinggalin cowok ini dan lanjutin hubungan kita? Gua rasa lo cukup punya malu. Lo punya muka kan? Lo udah denger langsung dari dia sekarang. Dia nggak mau nikah sama lo dan dia cuma cinta sama lo. Oke? Kayaknya hubungan kita sampai sini aja deh. Kamu nggak usah ngejar-ngejar aku lagi ya. Aku nggak bisa nikah. Nan, mungkin ya El main pergi aja itu kan tripodnya. Woi! Lo ganti nih kamera gue. Jatuh gara-gara lo tau nggak? Apaan sih lo? Gue juga nggak tahu siapa yang jatuhin kamera itu. Ngapain lo minta ganti sama gue? Nggak mau gue. Lo kan yang berantem sama cowok tadi sampai kamera gue jatuh. Gue ini lagi shock gara-gara cewek gue dibawa kabur sama cowok lain. Lu datang minta ganti kamera lu, enaknya gak bakal gue gantiin. Lo tuh ikut ambil andil dalam jatuhnya kamera gue, jadi lo harus ganti kamera gue. Lo ngomong apa sih, ngaco tuh lo? Udah mendingan sekarang lo pulang sono. Hus. Gak mau, dulu. Ganti kamera gue. Gak mau. Minggir gak lo? Kalau mau gue tabrak nih. Tabrak aja kalau berani, tabrak. Oh, nantangin gue lo ya? Oke. Woi, jangan pergi lo. Dasar cowok cemen gak bertanggung jawab. Pantesan aja lo tinggal sama cewek lo. Ngomong apa lo tadi, ha? Ngomong apa lo? Pantesan aja lo tinggal sama cewek lo. Lo itu cowok gak bertanggung jawab dan cemen. Ngaco lo ya? Punya mulut tuh sekolahin tau gak? Halo, Ma. Gimana sayang? Gimana pemotretannya?
Terus kamu pakai konsep yang mana buat priwetnya? Nggak jadi mah batal. Kok bisa batal sih? Udah deh, mana nanti aku terangin aja di rumah ya. Ini aku lagi ribet banget nih. Udah, dah. Halo? Halo? Mau kemana? Ganti kamera gue! Dasar cowok cemen! Kesel banget sih! Buruan nih. Bete banget gue. Mana kerjaan gak dapet, kamera gue rusak lagi. Aduh, nanti Edo pasti bakal marah sama gue. Ini kan kamera dibeli sama Edo. Mana masih nyicil lagi. Gila, kan tadi gue udah bilang, langsung diservis aja. Mau diservis gimana nih tuh? Tuh, udah bunyi gini, udah rusak parah. Aduh, iya ya. Coba. Oh iya, Nan. Waduh, ini kalau Edo tahu gimana nih, Nan? Makanya nih, aduh pusing gue bisa diputusin. Gimana coba kalau gue gak ada Edo? Duh, hancur deh hidup gue. Ya udah, kalau gitu sekarang juga lu hubungin tuh cowok yang bawa lari calon pengantinnya. Ih, gue gak punya nomornya. Lu kan punya nomor ceweknya. Kalau nggak salah lu juga share ke gue di nomornya. Oh iya, bener. Coba gue telepon. Ada. Angkat dong. Loh, kamu kenapa Kinan? Dok. Kameranya rusak, Dok. Kamera yang baru beli itu? Ya ampun, kamu gimana sih Kinan? Iya, tadi kameranya tuh kesenggol sama tangan orang yang lagi berantem. Kalau mama aku tahu pasti dia bakal marah. Ya udah, sekarang kita harus temuin orang itu. Pokoknya kamera itu harus diganti. Tapi ini masalahnya, itu orang nggak bisa dihubungin. Atau kamu tanya deh yang ngasih kalian job. Gua nganterin dulu deh. Yaudah. Mana sini kunci mobil? Ini kenapa sih foto kamu bisa gagal? Ada apa sebenarnya? Terus bisa gimana saya? Hah? Kenapa bisa gagal? Tahu lah. Hah? Ramon, tunggu dong. Ramon, kamu ini. Ramon, jadi gimana? Gimana jadinya? Udah lama. Aku nggak mau nikah sama Nisa. Apa? Ramon. Mama, Mama kenapa, Ma, bangun, Ma. Lagian kamu mau aja 5 job dari Reza. Orderan sampah seperti itu nggak penting banget. Aduh, udahlah, biarin orderan sampah, yang penting kita dapat uang, Dok. Dapat uang dari mana? Nggak ada dapat masalah kan? Ya aku mana tahu kok bakal jadi masalah kayak gini. Tapi kamu jangan bilang sama mama kamu ya, please. Ya iyalah, kalau dia tahu pasti mamaku marah-marah. Nanti kalau misalkan si Nisa sama pacarnya itu nggak mau ganti rugi, biar aku aja deh cari cara. Maksud kamu? Ya aku cari uang dengan kamera sewaan. Aku yakin pasti bisa. Pede banget ya kamu. Ya haruslah. Ngapain aku ngubungin dia lagi? Males banget. Cuman orang egois gitu lagi. Nah, itu bener. Pinter tuh kamu. Gitu dong, itu baru pacar aku. Makasih ya sayang. Tadinya tuh aku mau pertahanin buat ngadepin sifatnya Raymond. Tapi habis kejadian tadi tuh, enggak deh. Kayaknya aku nggak mau ngelanjutin pernikahan itu lagi. Ini kayaknya rumah nomor 15 yang kita cari nih. Nah, bener kan? Tuh mereka. Lah, lo kan fotografer yang tadi. Mau ngapain lo kesini? Lo ganti kamera gue. Rusak nih gara-gara lo.
ganti rugi kamera. Emang siapa yang rusakin? Lo jangan pura-pura nggak tahu ya. Orang jelas-jelas lo yang berantem di taman dan kamera gue jadi korbannya. Lah kok gua? Itu kan si Ramon. Ngapain minta tanggung jawab sama gue? Ya udah minta tanggung jawab aja sama si Ramon. Ramon nyuruh gue, lo yang ganti. Kagak ada. Gua nggak mau tanggung jawab. Lo minta tanggung jawab sama si Ramon, oke? Lo jangan lemparin masalah ke orang dong. Lo yang berantem, lo harus ganti nih kamera pacar gua. Gara-gara lo, pemotretan gue tuh gagal. Coba aja ya fotografer yang asli tuh dateng. Raymond gak bakal marah-marah kayak gitu sama lo. Kenapa lo jadi nyalain gue? Gue sama Riza itu satu tim dan gue udah dikasih konsep motretan lo gimana. Ya jelas-jelas cowok aja tuh yang belagu. Belum ngeliat hasil karya gue, udah gak suka bilangnya. Udah. Lo jangan sebut-sebut sama dia lagi deh. Gue udah putus sama dia. Sekarang lo pergi. Pergi sebelum gue teriakin lo orang jahat di sini. Cepetan pergi. Ntar dulu. Lo harus ganti rugi dulu kamera gue. Jangan lempar tanggung jawab kayak gitu dong. Kami jelasin sekali lagi. Kami nggak akan pernah gantiin kamera butut lo yang rusak itu. Lo jangan gertak deh. Jangan sok belagu deh lo. Lo kalau nggak bisa ganti bilang dong. Siapa yang bilang nggak bisa ganti? Gua memang nggak ada hak dan kewajiban buat ganti. Alah, bilang aja lo nggak bisa tanggung jawab. Yang penting sekarang, biarkan mama kamu istirahat terlebih dahulu. Om mau balik ke rumah sakit. Iya, jadi Om ya. Mama cepet sembuh dong. Aduh, Ramon. Makanya kamu harus melakukan pernikahan itu ya. Lagian masa sih gara-gara priwet aja terus pernikahan harus batal sih? Tapi Ma, Ya tapi kenapa? Kamu cerita dong sama mama. Apa sih masalahnya? ya masalahnya itu. Ya apa? Ya udah ngomong dong. Mama kan nggak tahu kenapa sih, ada apa? Ya masalahnya Nisa itu punya cowok lain selain aku, Ma. Dan dia juga udah putusin aku. Cowok lain? Iya. Bisa. Maaf tuh. Kan Mama sakit lagi. Ini nih makanya kenapa aku nggak mau jelasin ke Mama. Aku takut mamanya sakit. Udah dong, Ma, aja sakitnya. Kasihan aku sama cowok itu. Akibatnya kamu yang kena kan? Ini daripada kamu yang kena. Setelah mama kamu tahu, bisa dimarahin lagi aku. Anaknya yang ganteng kena bogem. Ya, aku kan cowok. Wajar aja lah aku berantem. Nih kamu cewek. Gue harus ngejar yang namanya Ramon. Enak aja tuh orang gak mau tanggung jawab. Ramon, kamu bisa bayangin gak sih gimana pusingnya mama sekarang? Mama tuh udah bayar semua buat sewa gedung, sewa baju pengantin, catering, semuanya udah lunas. Gak bisa diambil lagi uangnya. Hah? Iya, Ma. Aku juga nggak tahu harus gimana. Tahu harus gimana? Kamu tahu gak sih mama tuh udah ngundang banyak orang, temen-temen mama, temen-temen almarhum papa kamu. Temen mama yang dari TK sampai kuliah tuh mama undang. Terus gimana mama jelasinnya? Hah? Ya ilah, Ma. Itu mah gampang, Mama bilang aja. Pernikahannya nggak jadi, pernikahannya batal. Udah gitu doang, simple kok. Buat kamu gampang, buat mama gimana? Ini muka mama mau taruh di mana malunya? Ya, terus gimana dong, Ma? Aku juga bingung. Gimana kalau kamu cari penggantinya Nisa? Pokoknya kamu cari siapa yang kamu suka. Udah, kamu bawa ke mama. Ya. Maksud Mama, aku cari penggantinya Nisa sebagai istri aku? Gitu, Ma? Ya iya dong, daripada gagal semua. Malu. Hah? Ya ampun, Ma. Iya nggak bisa segampang itu dong. Emang gampang apa nyari pasangan? Ma, ini tuh tentang perasaan. Aku nggak mau ah. Makasih ya. Makasih, Mbak ya. Kalian
yang dikasih sama Reza sih ini alamatnya. Bang kaya ternyata. Awas ya. Sampai dia nggak mau ganti kamera gue bakal camping di sini sampai dia mau ganti. Mama tega. Udah, Ma. Iya. Ya nanti Ramon cari ya. Iya. Udah, Mama jangan nangis dong ya. Kayaknya ada orang deh. Ya udah lama biarin aja kan udah diem. Nggak ada, biemnya lagi belanja. Udah, kamu yang buka deh. Aduh. Pusing tau, pusing. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo? Ngapain lu kesini? Gue kesini mau minta pertanggungjawaban lo. Kalau lo nggak mau dibilang cowok nggak bertanggung jawab, lo harus ganti rugi kamera gue. Apaan lu? Gue nggak ngapain kamera lu, masa gue harus tanggung jawab sih? Jelas-jelas lo yang bikin kamera gue rusak, jatuh gara-gara lo, tau nggak? Wah, gue curiga nih sama lo. Jangan-jangan emang kamera lo udah rusak kan? Lu aja gue nih kesempatan di taman kemarin buat gantiin kamera lo, ya kan? Laku lo sama gue. Lo jangan duduk sembarangan ya. Ini kamera baru, masih kredit lagi. Iya, emang kalau baru nggak bisa rusak, hah? Bisa aja kan? Lo beli kamera lo terus rusak. Dan lo mau ganti ke toko itu nggak bisa. Makanya lo mau manfaatin gue dan lo mau nipu gue. Nggak bisa, nggak ngefek buat gue. Lo jangan ngarang sembarangan ya. Pantesan aja ditinggal sama calon istri lo. Kelakuan lo aja masih kayak gini, nggak bener. Jangan tukang bohong, les lagi. Lo ngomong apa sih ya? Mulut lo nggak disukaiin ya? Pasti musuh lo banyak kan? Lo lihat tuh. Muka lo ya bengap kayak gitu. Habis berantem lo ya, hah? Habis nipu orang ya, terus dikeroyokin lo ya? Ini urusan gue. Urusan lo tuh cuma ganti kamera gue. Gue nggak mau tahu. Ganti sekarang. Enak kayak enggak. Pokoknya gue nggak mau ganti kamera lo, oke? Mendingan sekarang lo pergi ya dari rumah gue sebelum gue panggilin nih sapam-sapam di sini. Udah pergi sana. Enggak, gue nggak mau pergi. Pokoknya lo harus ganti rugi baru gue bakal pergi dari sini. Enak kayak enggak. Gue nggak akan ganti rugi. Ya udah, gue juga nggak bakal pergi. Ih, bodo amat. Ya Gue udah. panggil sapam Nggak sini. mau, lo harus Enak. ganti rugi dulu. Hah? Iya mah. Masuk sih. Enggak, ini bukan siapa-siapa mah. Enggak, ini orang salah alamat mah biasa. Sana udah pergi. Tante mamanya Ramon ya? Gini loh tante, jadi kameraku ini dirusakin sama Ramon pas lagi mau pemotretan. Ngapain lu ngadu sama nyamuk ke gua kan? Ramon masa sih? Oh, Kamu yang rusakin. Kamu harus ganti. Kalau kamu yang rusakin, kamu ganti. Mama enggak dia bohong mah. Orang bukan aku kok yang jatuhin kameranya. Jadi gini loh tante, pas lagi pemotretan, Ramon tuh berantem sama selingkuhan pacarnya dia. Berantem. Enggak. Lu jangan ngasih info yang nggak jelas sama nyokap gua lo ya. Oh, bohong sih sama orang tua, dosa tahu. Jadi gitu tante, jadi pas lagi pemotretan, Ramon tuh berantem terus nggak sengaja nyenggol kamera aku, jadi kameraku jatuh terus rusak. Kameranya masih kredit lagi. Kalau kameraku rusak, aku nggak bisa kerja, jadi aku nggak bisa bayar kreditannya tante. Aduh, kasihan banget ya kamu ya. Ramon, kamu harus ganti. Kamu ingat ya, kamera itu sumber penghasilan dia. Mama nggak mau, kamu nggak boleh gitu. Aduh, Mama kok belain dia sih, Ma? Ya iyalah, Mama belain dia karena dia jujur. Kasian dong. Nggak, bukan kamu harus bayar. Ganti. Dek, kamu namanya siapa? Kinanti tante, biasa dipanggil Kinan. Sini saya, Mama mau ngomong sama Apaan, Ma? ini. Ramon, gimana kalau Kinanti ini gantiin posisinya Nisa di pernikahan? Aduh, mimpi apa gue mesti punya pasangan kayak dia. Mama ini ada-ada aja sih. Dikira pernikahan itu mainan kali. Jadi pengantin tante. Iya. Ya, kamu dampingin Ramon jadi istrinya. Kamu mau kan? Tante, aku kan nggak kenal sama Ramon, lagian juga aku nggak mungkin pacaran sama dia. Aduh, maaf banget tante, aku nggak bisa. Kinan, Tante tuh bener-bener minta tolong sama kamu. Tante tuh udah nggak tahu lagi gimana caranya nyelamatin muka keluarga ini terhadap orang lain.
Sampai gagal kayak begini coba. Bisa-bisa tante mati mendadak kalau begini caranya. Tante jangan ngomong gitu tante. Ya udah kalau gitu kamu mau kan nikah sama Ramon? Pokoknya tante kasih apa aja yang kamu minta. Ya tolong please. Aku nggak butuh apa-apa tante. Ini kamera aku kembali sehat juga, aku udah seneng kok. Kamu suka fotografi ya? Iya. Gini aja tante bikinin studio foto gimana? Kamu suka kan? Suka banget tante, suka banget. Tapi aduh, aku nggak bisa nikah sama Ramon tante. Gimana ya? Oh gini, kalau nggak tante sekolahin kamu ke luar negeri. Hah? Semua biaya tante yang urusin. Terus tante akan beliin kamu kamera yang tercanggih, terbaru, yang paling bagus. Wow. Aduh, Ma. Apaan sih? Aku nggak mau. Aku nggak mau nikah sama dia. Ma, jangan kan nikah sama dia. Temenan sama dia aja. Aku males. Sayang, mama nih lagi nyelamatin muka keluarga kita. Pernikahan kamu gagal tuh kan gara-gara kamu semuanya. Coba kalau orang-orang sampai denger kalau kamu gagal nikah gara-gara Nisa selingkuh. Hah? Gimana malunya? Oh, tapi aku nggak mau nikah sama dia, Ma. Udah begini aja. Gimana kalau pernikahan kalian untuk status aja? Jadi nanti setelah nikah, ya terserah kalian mau lanjutin atau mau pisah, mau gimana? Aku mau tante. Kamu mau? Lo mau? Maksud lo apa coba? Terima tawaran nyokap gua. Lo pikir gua mau apa nikah sama lo? Cuma cewek Oon yang nolak tawaran nyokap lo. Coba, udah disekolahin, udah gitu dibikinin studio, terus dikasih kamera baru. Siapa juga yang bisa nolak? Cewek matre lo ya? Gua nggak mau ya nikah sama lo. Lo pikir gue mau nikah sama lo kalau bukan karena iming-iming nyokap lo? Lagian kan ini cuma nikah pura-pura, abis nikah berapa bulan juga kita bisa pisah. Gampang kan? Wah, stres lo ya? Pernikahan itu bagi gua sakral lo nggak? Bukan main-main. Ya terus gimana dong? Lo mau keluarga lo malu gara-gara nikahnya nggak jadi? Mendingan ada pernikahan tapi nggak ada cinta kan? Masalah pisah mah gampang, kecil. Hah? Wah, ngaco lo ya? Lo nggak usah sok-sokan kaget kayak gitu. Muka lo tuh nggak ada ganteng-gantengnya, tau nggak? Oh ya, sebelum gue lupa, nyokap lo bilang sama gue kalau mulai besok kita udah harus siapin semua kebutuhan pernikahan kita. Sama orang yang gak dikenal. Iya. Lo gak demam kan? Kok banyakan ngemilin micin ya? Ih, lo pikir gue kids zaman now gitu? Kok bisa sih lo nerima tawarannya gitu aja? Itu tuh sama aja kayak lo nuker harga diri lo, tau gak sih? Lo ngomong apaan sih? Pernikahan itu kan tujuannya baik.
Ya kalau prosesnya berjalan semestinya, ini kan enggak. Lo nggak tahu dia itu siapa, orangnya kayak gimana. Kok dia penipu gimana? Enggak. Gue yakin dia orangnya baik kok. Soalnya gue kenal sama nyokapnya dan nyokapnya tuh baik. Jadi ya nggak mungkin dong nyokapnya menjerumuskan anaknya. Terus pacar lo, si Edo, gimana? Ya itu dia, gue nggak tahu. Lo gimana ya ngomongnya? Ya lo masih cinta kan sama dia? Aduh Han, gue udah 2 tahun pacaran sama Edo dan sampai detik ini nyokap bokapnya nggak suka sama gue. Udah gitu jadi terpaksa kan gue harus backstreet. Ya padahal gue juga nggak mau kayak gitu. Dan gue udah coba putusin Edo tapi Edonya nggak mau. Pusing gue. Kenapa sih percintaan lo tuh ribet banget? Masalah yang satu belum kelar, lo udah ngambil masalah yang baru lagi. Tar dulu. Ini tuh kesempatan emas. Coba lo bayangin, udah dikasih kamera terbaru, terus disekolahin ke luar negeri. Coba lo bayangin siapa yang bisa nolak? Kalau masalah pisah setelah nikah sih gampang. Gue nggak. Mah, apa nggak sebaiknya pernikahan aku dibatalin aja ya? Soalnya aku nggak suka sama Kinanti, Mah. Enggak bisa, Mama nggak mau. Enggak, Mama nggak mau. Mama kenapa? Biam! Mama, Biam, tolong Biam. Biam, tolong pegang Mama nih. Mama nih. Mama kumat lagi nih kayaknya. Yaudah, aku telepon dokter dulu deh. Apa? Masuk rumah sakit? Yaudah, gue kesana ya. Gimana, Om? Ramon, ikuti saja apa maunya mama kamu. Kalau tidak, keadaannya akan begini terus. Bahkan bisa lebih parah lagi, Ramon. Iya, Om, iya. Ramon, kamu kenapa? Ini pasti Kinanti ya? Iya dok, saya Kinanti. Kinanti, semalam mamanya Ramon mencari kamu. Coba kamu dekati beliau. Siapa tahu dengan adanya kamu, mamanya Ramon dapat lebih tenang. Iya dok. Ramon, Om periksa yang lain dulu ya. Iya, Om. Makasih, Om. Oke. Kenapa sih? Nyokap gue tuh nggak boleh ngomong dulu. Karena dokter jangan aja ngobrol. Woi, lu ngigo ya?
Apaan sih, Mon? Gue kayaknya salah mulu deh di mata lo. Emang salah lah. Tuh, lihat kaki lo. Ma, Iya, Tante. Kamera yang kamu beli mahal-mahal itu rusak sama Kinanti. Ya ampun Edo, Mama kan udah bilang sama kamu jangan dipinjemin sama Kinanti. Kamu inget gak, mobil kamu waktu itu rusak gara-gara Kinanti juga kan? Iya, Ma. Tapi bukan salah dia. Salah orang lain. Terus kamu percaya? Kamu ini jangan mau dibohong-bohongin sama Kinanti. Pokoknya Mama nggak suka. Mama kan udah bilang sama kamu nggak usah pacaran sama Kinanti. Ngapain sih pacaran sama dia? Orang tuanya nggak jelas. Dia anak siapa? Terus perempuan kayak gitu, yang nggak jelas itu, mau dijadiin menantu sama Mama? Ma, Kinanti itu anak yatim piatu. Dia itu sendiri di Jakarta. Dan dia itu berusaha hidup untuk jadi fotografer, Ma. Edo, Mama nggak suka kamu nikahin perempuan yang nggak jelas bibit, bebet, bobot. Apalagi seperti Kinanti itu. Nggak ada femininnya sekalipun. Mama nggak suka, Mama nggak setuju kamu nikah sama dia. Pokoknya kamu harus tinggalin dia. Titik, nggak ada koma. Tante itu harus banyak makan biar Tante cepat sembuh. Nanti kalau Tante sakit kan yang rugi Tante juga. Gak bisa ngumpul sama teman-teman Tante gimana? Ya, habis Tante sebel sama Ramon. Apa yang Tante ingin, dia nggak pernah mau nurutin. Ramon sayang kok sama Tante. Buktinya aja tadi pagi Ramon nyuruh aku buat nemenin Tante di sini. Dia bilang dia takut terjadi apa-apa sama Tante. Masa sih dia yang minta? Iya. Ya, tapi tetap aja Tante sebel sama dia. Soalnya dia kayaknya nggak ikhlas kalau kamu ganti Nisa. Padahal kamu itu jauh baik. Kamu orangnya lembut, cantik. Udah sekarang yang penting Tante nggak usah mikirin itu. Tante harus fokus sama kesehatan Tante ya. Bajunya bagus-bagus banget. Aduh, gue jadi bingung pilih yang mana. Mon, lu suka yang mana, Mon, bajunya? tahu. Nyokap lo itu nyuruh gue untuk nuansanya putih. Tapi kalau banyak pilihan gini gue jadi bingung milih yang mana. Gue bingung sama lo deh. Lo kayaknya kok seneng banget sih nikah sama gue.
Dengerin ya. Gue tuh nggak mau nikah sama lo. Dan gue nggak mau nikah sama cewek nggak jelas kayak lo. Tau nggak? Lo mau nyokap lo sakit jantung gara-gara lo nggak mau nikah sama gue? Hai Mbak Gina. Nah ini contoh baju pengantinnya. Bagus banget bajunya. Iya. Yaudah kalau gitu aku cobain dulu ya. Yuk kita coba. Iya halo, sama siapa Jas? Oh, masa purwokerto kemarin? Iya ya, kan saya udah bilang. Oh jadi Mbak ini pacar barunya Mas Ramon ya? Yang mau langsung dinikahin sebagai penggantinya Mbak Nisa. Iya mbak. Iya, Mas Ramon tuh paling males loh Mbak kalau untuk nganterin. Emang lo udah kenal sama Ramon? Iya, udah lama banget. Jadi mamanya itu adalah langganan di sini Mbak, waktu Mas Ramon masih kecil. Mas Ramon itu baik banget orangnya. Kalau Mbak Nisa sih banyak nuntutnya, banyak maunya, selalu aja salah kok di bidang fashion. Nggak kayak Mbak, anteng banget. Ya iyalah gue pendiam, orang gue gak ngerti mode. Lupa lagi. Duh, gue kan ada juga pemotretan. Kenapa Mbak? Mbak, ini masih lama gak ya? Soalnya saya ada kerjaan nih. Ini udah mau selesai kok. Halo? Zak? Lo di mana sih? Bukannya lo yang pegang proyek kepunyaan anak SMA? Wah, jangan-jangan lo masih tidur lagi. Enggak, ini gue udah di jalan. Udah dulu teleponnya makanya ntar gue tabrakan nih. Ya? Kenapa Mbak? Duh, Mbak, ini masih lama gak sih? Ini saya ada job nih. Ya, Aduh, sebentar ada lagi. apaan sih? Berisik banget. Ya ampun, bisa cakep juga sih tomboy pakai baju pengantin. Gimana Mas? Udah oke belum? Iya, bagus kok, bagus. Ya tapi tanya dulu sama yang make, suka nggak dia pakai baju ini? Ih, gue mah gak ngerti. Lo aja deh yang pilih. Menurut lo bagus nggak? Oke. Gue sih oke. Lo kenapa sih mau buru-buru banget, mau cepet-cepet selesai banget? Emang lo mau kemana sih? Gue tuh ada job lain dan fee-nya lumayan. Udah, Mbak, fittingnya udah ya. Saya mau pergi. Ya, saya ganti baju dulu ya. Iya, ini Bang, saya di depan butik kok. Iya, lurus aja udah nggak usah belok-belok ya. Iya, langsung sampai. Iya, cepetan ya. Ya. Lo teleponan sama siapa sih? Ojek online. Udah deh, gue anterin aja. Enggak. Ih, nggak mau, gue mau cepet-cepet. Ya, elah gue juga bisa cepet kok. Nggak mau, macet naik mobil ah. Bagi nanti ya. Iya. Sini. Udah ya, duluan. Duluan ya Mas, jangan sedih. Selalu kau bilang kau cinta padaku, selalu kau bilang takkan duakan aku. Loh, kok makanannya gak dimakan sih, Ma? Kenapa? Ya udah pulang lah, Ma. Ya udah, mau jemput sana. Bawa dia kesini. Ma, dia itu lagi ada pemotretan. Ya kan kamu bisa nungguin dia, habis itu kamu bawa kesini. Rumah aku kan baru sampai sini, aku capek, Ma. Pokoknya mama nggak mau makan kalau bukan dia yang suapin. Oh, jangan gitu dong, Ma. Ya udah terserah kamu, pokoknya mama nggak mau makan. Ya udah deh, aku telepon dia nih. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aku nggak bisa telepon sih. Ma, nggak bisa ditelepon, Ma.
Pokoknya mama nggak mau makan kalau nggak disuapin sama Kinanti. Udah, nggak usah makan lagi. Terus saya juga kerjaan potret. Terus urusan pernikahan lo gimana? Ya, ada 70% lah. Jadi setelah nikah sama Ramon, lo udah siap menjanda? Ya, siap nggak siap deh, Han. By the way, lo yakin gak akan jatuh cinta sama si Ramon? Kemarin pas lo kirimin gue fotonya, gue lihat dia ganteng tuh. Ya enggak lah, dia tuh benci banget sama gue. Terus lo tau dari mana dia benci sama lo? Ya dari sikapnya dia tuh jutek banget sama gue dan gue tahu dia pasti benci sama gue. Terus kalau dia mendadak cinta sama lo gimana? Ngomong apa sih, Han? Udah, mau makan. Oh, gini ya? Lo gua telepon gak diangkat, kemana aja sih lo? Handphone gue mati loh, Bet. Lagi lo tau dari mana gue di sini? Tahu lah, gua tadi ngeliat updatean lo di Instagram. Kan lo sendiri yang bilang kalau lo mau ketemu sama temen lo yang namanya Hani tuh. Oh, lo starterin gue. Ih, ger banget lo. Ya enggak lah, gue cuma usaha aja mau cari lo. Nyokap gue tuh manggil lo terus. Itu gue lagi pergi sama temen gue. Lu jangan bikin nyokap gue tambah sakit deh. Nyokap gue tuh gak mau makan kalau nggak sama lo. Udah lo sekarang ikut gue ke rumah sakit. Besok nyokap gue sudah harus pulang. Ayo. Itu dong. Udah yuk. Sorry banget ya, gak tinggal gue. Iya, gak apa-apa. Bye. Ayo cepetan. Wah. Kenapa lo? Apa? Apaan sih? Ada apaan sih emang? Lu apaan sih emang, ada apaan sih dari sana? Udah. Udah, ikutin gue aja. Yuk, cabut. Ayo, buruan. Bila hati yang bicara, ku tak bisa menghindarinya. Cinta datang tiba-tiba. Ku tak bisa. Kamu udah punya cowok? Iya. Emang lo pikir gue cewek gak laku? Terus lo kasih tahu rencana kita sama cowok lo? Ya enggak lah. Kalau dia tahu gimana? Putus. Susah amat. Segampang itu? Gue pikir lo tipe cewek yang setia. Ya, masalahnya orang tuanya cowok gue itu gak suka sama gue. Lo emangnya kenapa? Ya karena gue orang gak punya. Gue yatim piatu. Dan menurut mereka bibit-bibit bobot gue gak jelas. Kalau lagi nyetir itu ngeliatnya ke depan. Kalau lo ngeliat ke gue, ntar lo jatuh cinta beneran sama gue. Apaan sih lo? Gue tuh salut ya sama lo. Lo masih bisa ngelucu di saat posisi lo itu lagi sedih. Siapa yang sedih? Ya gimana gak sedih coba? Lo punya pacar, lo sayang sama cowok lo. Tapi nyokap cowok lo itu gak ngerestuin. Ya sedih lah. Bagi gue bukan kesedihan kok. Gue harus siap menjalani realita. Maksud lo? Ya wajar lah kalau orang tua mau yang terbaik buat anaknya. Apalagi Edo itu bibit bebet bobotnya jelas. Sementara gue anak yatim piatu yang cuma ngandelin kerjaan dari motret doang. Yang bibit bebet bobotnya gak jelas. Ya kalau kata mereka sih gak ada masa depannya. Gue ingetin sekali lagi sama lo ya. Kalau lagi nyetir itu, liatnya ke depan, fokus. Di sini tuh banyak CCTV tuh. Mau ditilang? Iya nih, gue fokus nih. Fokus gue tuh, gue mau bilang fokus, gue liat ke depan terus. Ma?
Kok makanannya nggak dimakan sih? Males, mama nggak selera. Ma, jangan malas gitu dong. Mama kan belum makan dari tadi, emang nggak lapar. Ayo dong, Ma, makanan dimakan ya. Dimakan ya. Nanti Mama tambah sakit, kita nggak sembuh-sembuh lagi. Kamu kan janji mau ngajakin nanti ke sini, mana? Tante. Kinanti. Calon menantu mama. Tante, katanya Ramon, Tante nggak mau makan. Tante kan besok pulang dari rumah sakit. Nanti kalau Tante nggak makan, malah makin sakit. Terus nggak jadi pulang. Gimana? Habis kalau nggak ada kamu, tante nggak selera. Ya udah, aku suapin ya. Gitu. Kamu temenin tante. Iya, Tante. Langsung selera. Pokoknya nanti tante langsung makan semua. Iya, habis. Ntar aku suapin. Kerjaannya. Heran ini anak. Dari kemarin susah banget sih dihubungi. Kemana sih ya? Pastilah dihubungin Kinanti kan. Berapa kali sih mama bilang sama kamu? Gak usah hubungin dia lagi. Tapi Ma, aku tuh cinta banget sama Kinanti. Ya cinta-cinta, makan tuh cinta. Orang kayak gitu gak dicintain, ngapain? Oh, jadi orang tua lo itu meninggal pas lagi di India saat lo masih kecil. Yoi, terus gue diasuh sama nenek gue. Tapi nenek gue tinggal di kampung. Makanya gue merantau ke Jakarta untuk kehidupan lebih baik. Gue salut sama lo. Lo bisa ketawa di saat penderitaan kayak gitu. Siapa yang menderita? Gue happy kali. Lagian hidup itu harus dibawa happy, jangan dibawa sedih. Lo nilai artis sebuah cinta itu kayak gimana sih? Hah? Kok lo jadi mendadak romantis gitu? Nah, jangan-jangan lo mulai jatuh cinta ya sama gue. Ih, ngaco lo ya. Ya enggak lah. Ya lagian itu kan masalah perasaan, masalah pribadi dan itu dalam banget. Iya, emangnya kalau nanya aja nggak boleh? Ya boleh. Ya menurut gue cinta itu simple. Di saat kita sudah menyukai dan disukai sama seseorang dan kita bisa menyimpan perasaan itu dimanapun dan kapanpun, jarak dan waktu itu bukan masalah buat gue. Dalam banget. By the way kita mau kemana sih? Hah? Ya, jalan aja dulu. Jadi biasanya di ujung sana tuh ada tempat nongkrong gitu enak kayak kafe gitulah. Lumayan, nanti kita di sana aja, nggak apa kan? Lo kenapa? Sakit nggak? Ada yang aduh. Lu kayak keseleo deh. Yaudah mendingan gua antar lu ke rumah sakit ya. Udah, gue gak apa-apa kok. Aduh. Nah, ini nggak apa-apa gimana sih? Kayak lu keseleo, udah gua antar ke rumah sakit ya. Enggak, udah gak usah, gue gak apa-apa kok. Yaudah, ayo.
Waalaikumsalam. Hai. Ramon, kok tumben pagi-pagi kesini? Iya. Gue punya sesuatu buat lo. Apa? Nih. Wah, kamera baru. Ya ampun. Ih, makasih banyak. Ya elah. Itu kan sesuai janji nyokap gue buat lo. Lo kalau mau terima kasih sama nyokap gue aja sama gue. Ya iyalah, tapi kan sama lo juga harus terima kasih. Oh iya, nyokap lu udah pulang dari rumah sakit? Kayaknya sih besok udah boleh pulang. Tuh, dia lagi nungguin lo di rumah sakit. Oh iya, sorry banget ya, kemarin kan kaki gue sakit, jadi gue belum bisa ketemu sama nyokap lo. Ini gue buka ya? Buka aja. Coba pegang. Gimana kalau kita coba foto-foto yuk? Ya? Boleh? Oke. Ya. Lo mau pakai baju ini? Enggak. Gue ganti baju dulu deh. Sini. Bentar ya. Ya. Gue tunggu di luar ya. Ya. Ini bagus banget. Lo suka? Suka banget. Iya udah kalau gitu. Gue coba ya? Iya lo coba deh. Oh, nan gue duduk di sana. Ya. Hatiku sedang berbunga-bunga karena cinta. Kau beriku keindahan dalam kisah hidup. Ku simpan dan kan ku jaga hingga akhir usia. Ku sirami dengan kasih sayang yang ku punya. Oh, bukan gombal, ini fakta. Bukan gombal, tapi inilah cinta yang ku rasa saat ini karena miliki kamu. Oh, bukan gombal, ini fakta. Bukan gombal, tapi inilah cinta yang ku rasa saat ini karena miliki kamu. Hatiku kini selalu bahagia karena cinta. Kau beriku warna kisah cinta yang sempurna. Nak, lo seriusan kuliah di luar negeri? Serius dong? Kenapa emangnya? Ya, gue cuma mau mastiin aja lo itu jadi nggak kuliah fotografi di luar negeri. Ya kalau ada kesempatan sih pasti gue ambil. Gitu ya? Terus, cowok lo gimana? Cowok gue? Ya. Edo maksudnya. Ya pasti gue tinggalin lah. Lagian juga cinta tanpa restu orang tua. Apa sih anaknya? Gitu ya. Nah, emangnya lo nggak ngerasa bakal ada yang sedih ya? Saat lo tinggalin pergi ke luar negeri. Sedih? Emangnya siapa yang bakal sedih kalau gue tinggal? Memiliki kamu. Itu bagus banget deh bunganya. Situ ya? Bukan gombal, tapi inilah cinta yang ku rasa saat ini karena miliki kamu. Bunga itu cantik karena setiap hari selalu datangin sama kumbang. Emang kalau nggak ada kumbang, bunganya nggak cantik? Iya nggak juga sih. Buktinya aja lo tetap cantik. Meskipun kumbangnya jarang datang. Ya, cuma kumbangnya bakal sedih aja dan rindu. Karena dia tahu bunganya itu bakal pergi. Lo ngomong apa sih? Ya, Kinanti bakalan tetap cantik. Meskipun Ramon nggak datang. Karena dia udah cantik dari segala-galanya.
Nan, gue mau ngomong sama lo. Gue cinta sama Mon, lu serius ngomong gitu? ya, gue serius. Lu nggak mikir siapa gue dan gimana gue? Justru karena gue udah tahu siapa lo, gue jadi makin cinta sama lo, Nan. Gue mau pernikahan ini bukan cuma sekedar pernikahan biasa atau rekayasa, tapi gue mau pernikahan ini jadi beneran. Kau bilang hanya Makasih ya, Mon. Baik banget. rasaku lebih kuat padamu. Nah, kalau diem sih, lo nggak cinta sama gue? Ya enggak lah. Ya, gue ini kan bukan tipe. Putih ya, Loh, bukannya kamu Kinanti ya? Iya, Kinanti. Oh, ini calon mertua kamu. Iya. Udah mau acara pernikahan ya? Ya lagi persiapan sekarang. Berarti udah lama dong ya? Lumayan ya sayang. Tapi gimana bisa ya? Dia kan pacaran sama anak saya. Tapi ibu tenang aja. Saya memang gak setuju dia pacaran sama anak saya. Soalnya saya gak suka sama perempuan yang gak jelas latar belakangnya. Untung saya jodohin anak saya sama Wina. Halo sayang, kenalkan, aku Ina. Hai, aku Ina.
Gimana? Cantik kan? Calon menantu saya, Bu. Tenang saja Kinanti, tidak apa-apa kok. Dia hanya kaget saja. Biarkan dia istirahat dulu ya. Nanti kalau sudah bangun, insya Allah sehat kembali. Iya dok, tapi jantungnya baik-baik aja kan? Ya, alhamdulillah, tidak apa-apa. Om, gimana Mama? Nggak apa-apa kan? Tenang aja Ramon, baik-baik saja. Kamu tenang ya. Iya. Oke, saya tinggal dulu ya. Iya, ya dok, makasih. Iya sudah. Baik. Makasih Om. Apa? Jadi si Edo Colo itu mau lamaran? Iya. Terus mamanya dia tuh marah-marah sama lo? Gue juga nggak tahu. Lo kasihan banget sih. Yang sabar ya. Apaan sih lo? Gue nggak sedih kali. Justru sekarang yang gue pikir itu nyokap lo. Kalau jantung gue bisa ditukar ke nyokap lo, udah gue tukar dari kemarin juga. Gue kasihan ngeliat nyokap lo sakit-sakit kayak gitu. Nan, lo baik banget sih. Kalau jantung lo diganti, terus gimana gue ganti? Hah? Enak aja, nggak mau aku. Apaan sih lo? Hah? Bukannya itu fotografer yang bikin Raymond marah? Kok sekarang mereka jadi deket gitu sih? Gue harus nanya Reza nih soal dia. Gue mau ngomong sama lo. Apa-apaan sih? Pak, nggak jadi pak. Pergi pak. Kenapa sih? Gue mau ngomong sama lo. Lo suruh dulu deh, kasih pergi. Bentar. Ya, udah pak. Jadi lo sekarang pacaran sama Raymond? Lo tega banget lo ya. Gara-gara lo gue batal nikah tau gak sama Raymond? Jelas-jelas yang mutusin Raymond itu kan lo. Lo mutusin Raymond di depan mata gue, terus lo pergi sama selingkuhan lo. Amnesia lo. Tapi nggak harus juga lo ngerebut Raymond dari gue. Gue nggak ngerebut Raymond dari lo dan gue nggak pernah ngerebut milik orang lain. Ya buktinya lo pacaran sama Raymond. Jangan-jangan lo mau nikah ya sama Raymond ya? Iya, emang kenapa? Hah? Lo cewek apaan sih? Bisa! Maksud lo apa-apaan sih? Maksud lo apaan marah-marah sama... Kinanti? Kamu kok tega sih? Kamu ngapain sih pacaran sama Kinanti? Apaan sih? Berisik lo! Kinanti! Kinanti! Terus, Dodi udah mutusin kamu sekarang. Dan kamu mau balikan sama aku. Iya. Lagian kan kita udah ngerencanain pernikahan. Masa kamu mau sih ninggalin gitu aja? Siapa yang ninggalin? Orang aku tetap ngelaksain pernikahan kok. Jadi kamu nggak ngebatalin pernikahan? Berarti kita berdua jadi nikah? Iya, emang aku nggak ngebatalin pernikahan. Aku tetap ngejalan pernikahan yang pernah kita susun dulu. Cuma pengantin perempuannya diganti. Bukan kamu lagi. Siapa? Kinanti. Kinanti? Fotografer yang rese itu? Kamu jangan jelek-jelekin dia ya. Dia itu calon pengantin aku. Dan asal kamu tahu, dia itu adalah wanita yang paling terbaik dalam hidup aku. Mon, kamu kok tega banget sih ngomong kayak gitu? Aku kan masih cinta banget sama kamu. Apaan sih? Mon, Raymond. Mon. Apaan sih ya? Aku nggak mau pernikahan kita batal. Kamu kan tahu kalau pernikahan kita tuh udah hampir selesai persiapannya. Aku nggak mau ninggalin itu semua. Gara-gara Kinanti, foto prewed kita tuh gagal. Aku kasih tahu sama kamu sekali lagi ya. Jangan pernah jelek-jelekin dia lagi. Justru karena Kinanti yang udah nyelamatin wajah mama aku dan wajah keluarga aku. Karena pernikahan kita nggak jadi batal. Asal kamu tahu ya, kalau bukan karena Kinanti, pasti mama aku udah tergeletak di rumah sakit, tau? Raymond, aku rela ngelakuin apapun itu supaya ngerebut kamu lagi. Aku akan tetap nikah sama Kinanti.
Ngerti kan? Udah, nggak usah ditangisin. Emang dia takdirnya kayak gini. Yang penting, sekarang lo jelasin ke mamanya Ramon hubungan lo sama Edo kayak gimana, ya? Biar dia tahu. Iya, gue pasti jelasin sama nyokapnya Ramon. Tapi kalau dia nggak percaya gimana? Kalau mendadak nggak pede gini sih? Tahu nih, gue juga bingung. Lo beneran cinta kan sama Ramon? Iya. Gue tuh takut jadi kehilangan dia, Han. Terus lo beneran bakal tepatin janji lo yang setelah nikah lo bakal keluar buat sekolah fotografi? Gak tahu deh. Kalau soal itu gue masih mikir-mikir lagi. Soalnya berarti kan gue harus tinggalin Ramon. Dan lo nggak bisa ninggalin Ramon kan? Karena lo cinta beneran sama dia. Kalau lo nggak cinta, lo pasti udah keluar negeri ninggalin dia. Dan lo tinggal nunggu surat pisahnya doang, ya kan? Udah, gue gak mau denger kata-kata itu pokoknya. Tante, maafin aku ya Tante. Gara-gara aku, Tante jadi bingung. Terus Tante jadi sakit deh. Aku nyesel banget Tante. Iya, Tante udah maafin kamu kok. Tante seneng kalau sekarang kamu sadar. Terus ya, mau introspeksi diri kamu, itu kan bagus. Tante, aku janji aku bakalan jadi istri yang baik buat Remon. Terus aku juga bakalan jadi menantu yang baik juga buat Tante. Ya, kalau soal itu sih Tante nggak bisa mutusin sayang. Semua kan tergantung Ramon, soalnya kan dia yang mau jalanin. Ya kan? Iya sih Tante, tapi Tante bantuin ngomong ya Tante sama Remon. Iya, kamu tenang aja, nanti Tante pasti ngomong sama dia. Lagian Tante, kok Remon mau aja sih Tante pacaran sama Kinanti? Kinanti tuh ya Tante, dia tuh kepribadiannya nggak bagus Tante, beda banget sama aku. Lo beneran udah mikirin kan ngambil keputusan ini? Lo bakal kayak Ropa sendiri tanpa bilang-bilang Ramon? Iya, gue udah pikirin semuanya kok Han. Sekarang waktunya gue untuk ngurusin asuransi peninggalan orang tua gue. Dari dulu gue gak pernah pakai asuransi itu dan mungkin sekarang udah jalannya Tuhan untuk gue pakai asuransi itu. Lo gak fair deh. Kenapa sih lo gak pernah mau dihubungin sama Ramon? Lo takut dia bakal ngasih lo undangan pernikahan dia sama Nisa? Enggak Han, udah deh. Gue gak mau bahas itu. Sekarang gue mau fokus belajar. Ya tapi dia mau hubungin lo itu susah banget. Lo blokir HP-nya dia. Dia ke rumah lo gak pernah mau nemuin dia. Gimana dia mau jelasin semuanya coba? Han, gue akan tetap berangkat, ya. Gue titip barang-barang gue ya di dalam.
gue udah bilang sama orang yang punya kontrakan kalau lo bakal ngangkut bareng-bareng gue. Oh iya, kontrakan gue habis akhir bulan ini. Jadi mendingan lo nyicil dari sekarang aja ya. Biasa deh, gue jadi bantalannya terus. Nila tuh sahabat gue yang paling baik. Gue bakal kangen banget sama lo. Gak, tenang aja, lo masih bisa berkabar kok sama gue. Udah gak usah cengeng gitu, gak usah sedih. Kan kita masih bisa video call, kan? Oh iya. Ini kamera yang buat gue sama Ramon jadi deket sampai gue hampir nikah. Terus kenapa lo kasih ke gue? Ya gue mau lo kasih ke Ramon kalau nanti lo ketemu sama dia. Tapi kalau lo gak ketemu sama dia, lo simpen CD ini ya sampai gue balik. Lihat lo bersanding sama perempuan lain.
16 menit lagi. Gak mungkin gue bisa dalam waktu 16 menit lagi nyampe ke tempat lu Kinanti.